Sobat Was BPKP, kembali lagi dalam video pedoman evaluasi infrastruktur Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemerintah Daerah. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai kerangka kerja evaluasi yang terdiri dari bentuk pengawasan, tujuan dan sasaran, ruang lingkup, metodologi dan langkah kerja, tahapan evaluasi, anggaran evaluasi, serta identifikasi risiko pengawasan. Bentuk pengawasan. Pengawasan atas infrastruktur Balai Benih dilaksanakan dalam bentuk monitoring dan evaluasi. Monitoring dilakukan untuk memperoleh gambaran secara nasional terkait jumlah UPTD, sumber dana, varietas yang dihasilkan, kapasitas perbanyakan benih, infrastruktur, sarana, dan SDM, serta evaluasi dilakukan dalam rangka meyakinkan bahwa tata kelola pada Balai Benih telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan untuk memastikan bahwa implementasi telah dilakukan secara efektif dan efisien. Tujuan, sasaran, dan ruang lingkup evaluasi. Tujuan evaluasi UPTD Balai Benih Pemerintah Daerah adalah untuk memperoleh informasi terkait produksi, sertifikasi, dan pengawasan peredaran benih tanaman pangan dan hortikultura yang dilakukan oleh UPTD, guna merumuskan rekomendasi yang tepat bagi stakeholders dalam rangka menetapkan kebijakan. Sedangkan sasaran evaluasi adalah kebijakan yang berkaitan dengan infrastruktur dan pemanfaatan Balai Benih Tanaman Pangan pada pemerintah daerah, serta perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Balai Benih Tanaman Pangan. Ruang lingkup evaluasi meliputi keterhubungan dan keselarasan kebijakan infrastruktur Balai Benih pada pemerintah daerah dengan kebijakan pusat dan daerah, akuntabilitas keuangan dan kinerja Balai Benih pada tahun 2021 dan 2022, pemanfaatan Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura pada tahun 2021 dan 2022, efektivitas pelaksanaan program pada Balai Benih pada tahun 2021 dan 2022 dalam mendukung produksi pangan, permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan program, serta risiko-risiko yang belum termitigasi. Metodologi dan langkah kerja evaluasi. Pengawasan dilaksanakan berdasarkan standar evaluasi intern pemerintah Indonesia atau SAIP yang berlaku. Evaluasi dilakukan dengan metodologi dan langkah kerja sebagai berikut. Penelaan atas regulasi yang berkaitan dengan infrastruktur Balai Benih pada pemerintah daerah, pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan Balai Benih, pengujian analisis dan evaluasi dengan berbagai metode, identifikasi dan analisis atas permasalahan, hambatan, dan risiko-risiko yang belum termitigasi, pengambilan kesimpulan atas hasil evaluasi, pemberian saran atau rekomendasi strategis yang diperlukan. Tahapan evaluasi. Tahapan evaluasi dimulai dari tahap persiapan berupa penyusunan tim evaluasi. Direktur Pengawasan Akuntabilitas Lintas Sektoral Pembangunan Daerah selaku Rendal menyusun tim penyusun pedoman evaluasi Balai Benih, serta melakukan monitoring, quality assurance, dan kompilasi terhadap hasil evaluasi oleh tim evaluasi perwakilan. Sedangkan Kepala Perwakilan menyusun tim evaluasi yang akan melaksanakan evaluasi Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemerintah Daerah. Setelah dilakukan penyusunan tim evaluasi, dilakukan penerbitan surat tugas. Direktur 302 selaku Rendal dan Kepala Perwakilan BPKP menerbitkan surat tugas sesuai ruang lingkup evaluasi. Selanjutnya adalah pengumpulan informasi umum. Tim evaluasi mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan serta mengumpulkan data dan informasi umum mengenai Balai Benih Tanaman Pangan. Setelah itu dilakukan penyusunan prosedur dan teknik evaluasi. Tim evaluasi menyusun program evaluasi dengan uraian prosedur, langkah-langkah, dan teknik evaluasi yang akan dilakukan berdasarkan tujuan, sasaran, serta ruang lingkup evaluasi yang ditetapkan. Lalu penyusunan prosedur langkah-langkah dan teknik evaluasi ini dituangkan dalam program kerja evaluasi. Tahap berikutnya ialah tahap pelaksanaan.
Tahap pelaksanaan dimulai dari entry meeting yang dilakukan melalui komunikasi awal dengan pimpinan instansi yang menjadi objek evaluasi, beserta penyerahan surat tugas. Tujuan entry meeting adalah untuk menjelaskan hal-hal penting berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi. Setelah entry meeting dilakukan peminjaman dokumen dengan surat peminjaman dokumen yang ditandatangani ketua tim dan diketahui oleh pengendali teknis. Tim evaluasi wajib memelihara dan menjaga kerahasiaan dokumen sebaik-baiknya. Langkah yang selanjutnya dilakukan ialah penerapan prosedur dan teknik evaluasi. Tim evaluasi melaksanakan evaluasi sesuai dengan prosedur dan teknik evaluasi yang ditetapkan. Untuk mendapatkan keyakinan yang memadai atas data dan informasi, tim evaluasi melakukan observasi, permintaan keterangan, atau wawancara dengan pihak-pihak terkait. Langkah berikutnya ialah pendokumentasian dalam kertas kerja evaluasi. Seluruh data, dokumen, catatan, laporan, dan atau keterangan yang berkaitan dengan evaluasi balai benih, teknik evaluasi yang dilaksanakan, simpulan hasil evaluasi, dan informasi penting lainnya dituangkan dalam kertas kerja evaluasi. Kertas kerja disusun dengan rapi, sistematis, lengkap, mudah dipahami, dan memuat seluruh hal penting. Langkah terakhir yang dilakukan ialah penyusunan hasil evaluasi. Dari kegiatan evaluasi, tim evaluasi menyusun hasil evaluasi sementara yang menggambarkan efektivitas balai benih tanaman pangan pada pemerintah daerah. Tahap terakhir ialah tahap pelaporan. Tahap pelaporan dimulai dari penyusunan laporan hasil evaluasi. Tim evaluasi perwakilan menyusun laporan hasil evaluasi melalui review berjenjang dari ketua tim sampai dengan kepala perwakilan. Sedangkan Rendal menyusun laporan kompilasi hasil evaluasi melalui review berjenjang dari ketua tim sampai dengan direktur. Setelah itu dilakukan penyusunan sintesa hasil pengawasan. Berdasarkan laporan hasil evaluasi, tim evaluasi perwakilan menyusun sintesa hasil pengawasan. Tim Rendal berdasarkan laporan kompilasi hasil evaluasi menyusun sintesa hasil pengawasan. Anggaran evaluasi. Anggaran untuk melaksanakan evaluasi dari tahap persiapan sampai dengan tahap penyusunan laporan dan sintesa hasil pengawasan menjadi beban Direktorat 302 bagi tim Rendal dan menjadi beban masing-masing perwakilan BPKP bagi tim pelaksana evaluasi di perwakilan BPKP. Identifikasi risiko pengawasan. Setiap alat penugasan pengawasan, termasuk petunjuk pelaksanaan terkait evaluasi infrastruktur balai benih tanaman pangan, agar mempertimbangkan penerapan manajemen risiko untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko-risiko penugasan pengawasan, dengan lingkup risiko yang meliputi risiko reputasi penugasan, risiko metodologi penugasan, risiko operasionalisasi penugasan, dan risiko kualitas penugasan. Sekian ya kerangka kerja pedoman evaluasi infrastruktur balai benih tanaman pangan dan hortikultura pemerintah daerah. Terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya.